warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Wira. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai materi teks eksposisi. Oke, lanjut. Nah, tapi sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah, kita lanjut ke materi kita. Kita lihat, apa sih teks eksposisi itu? Kita lihat. Tereng-tereng. Start. Oke, jadi teks eksposisi itu merupakan jenis teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Selain itu, teks eksposisi menyampaikan satu masalah dari satu sisi saja. Itu ya pengertian dari teks eksposisi. Oke, kita lanjut. Tujuan teks eksposisi. Kita lihat, apa sih tujuan dari teks eksposisi? Jadi tujuan dari teks eksposisi itu yaitu untuk mempengaruhi pembaca dan pendengar dengan menyampaikan satu sisi dari sebuah argumen, bisa positif atau negatifnya itu. Selanjutnya, ciri teks eksposisi. Kita lihat di sini ada 4 ciri teks eksposisi. Yang pertama itu, penulis berusaha menjelaskan suatu pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur yang bersifat subjektif dan emosional. Kedua, penulis teks tidak bermaksud untuk mempengaruhi pembaca. Beda ya dengan teks persuasi. Kalau persuasif itu bersifat mengajak, kalau yang ini enggak. Tidak juga bersifat mempengaruhi. Kalau persuasif itu mengajak dan mempengaruhi. Kalau eksposisi itu berbeda. Ketiga, gaya penulisan bersifat informatif itu. Dan yang keempat, teks tersebut memuat fakta di lapangan. Itu ya kalau ciri dari teks eksposisi. Kita lihat di sini, isi teks eksposisi itu apa? Kita lihat, isi dari teks eksposisi itu berkaitan dengan hal apa yang ingin disampaikan si penulis di dalam teks tersebut. Nah, pendapat atau pandangan mengenai hal apa yang hendak dikemukakannya. Itu isi dari teks eksposisi. Selanjutnya kita lihat, ada struktur teks eksposisi. Ada 3, ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Jadi rangkaian argumen itu ada argumentasi pertama, argumentasi kedua, argumentasi ketiga, argumentasi, argumen, pendapat si penulis, itu yang dimaksud dengan argumen. Kita lihat di sini ciri kebahasan teks eksposisi. Jadi ada istilah teknis, ada kalimat verbal, ada kalimat nominal, dan ada yang disebut dengan pronomina. Ini ciri kebahasaan teks eksposisi. Terus ada lagi kalimat fakta, gagasan penjelas, gagasan pokok, dan kalimat opini. Ini masih masuk dari ciri kebahasan teks eksposisi. Nah, berikut adalah langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik tulisan. Yang kedua, memuat kerangka tulisan. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Dan yang keempat, mengembangkan tulisan. Ini adalah langkah-langkah menulis dari teks eksposisi. Oke, sekian materi kita pada hari ini mengenai teks eksposisi. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang Miss sampaikan pada kalian. Miss akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.